Detektif Casey bagian 1. Casey, kenapa kau kelihatan murung? Ada apa? Ada yang bisa kami bantu? Aku tidak bisa memikirkan hal yang menarik untuk dilakukan. Casey, berikan pendapatmu. Apa menurutmu aku lebih kekar? Aku sangat bosan. Aku tahu, Guru Su mengajar bahasa asing di sekolah hari ini. Bagaimana kalau kita berlatih? Selamat datang di kursus kilat bahasa asing 3 menit Felmy. Contohnya, nice to meet you adalah yang kau katakan saat bertemu seseorang untuk pertama kalinya. Dan what can I do for you adalah sesuatu yang dikatakan untuk menawarkan bantuan. Kalian Sudah paham? cukup, hentikan. Iya, tapi ini kan belum 3 menit. Casey, kau menolak semua ide kegiatan kami. Sebaiknya kita main di luar seperti yang lainnya. Coba tebak, ayahku membelikanku burung kakatua beberapa hari lalu. Aku akan mengambilnya dan kau bisa mendengarnya bicara. Oh iya, kalian benar. Aku lupa kalau Casey sudah tahu cara bicara dengan binatang. Aku rasa itu sama sekali tidak baru untuknya. Tunggu dulu. Tembok 9 naga yang sedang dibangun di istana dan akan dibuka dalam beberapa hari. Ada karnaval dan pasti akan meriah. Dan pastinya banyak yang bisa dilakukan. Tembok 9 naga. Itu benar. Biar ku jelaskan. Ada 9 naga yang diukir pada temboknya. Masing-masing naga berbeda warna dan melambangkan yang mulia kekaisaran yang berkuasa. Ada 9 naga yang menyimbolkan ayah. Baiklah, ayo kita lakukan. Ayo kita lihat tembok 9 naga sekarang. Tembok 9 naga baru akan dibuka beberapa hari lagi. Ingat, kau harus menunggu untuk bisa melihatnya. Bila kita pergi sekarang, kita bisa kena masalah. Bagaimana kalau kita bermain di luar sana? Lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Hei, kenapa benda ini kelihatan tidak asing? Mungkin karena kau bermain dengan itu beberapa hari lalu, Maxo. Apa kalian tidak ingin melihat tembok 9 naga lebih cepat? Jangan bahas itu lagi. Aku ketua kelas. Aku akan menjadi teladan yang baik. Aku tidak ikut Casey. Aku tidak mau kena masalah gara-gara sebongkah batu. Tentu, aku akan pergi bersamamu. Tapi kau harus menunggu sampai aku selesai lakukan 3.200 kali lagi. Kira-kira 5 jam lagi baru aku akan siap, setuju? Aku sangat benci anak kecil. Perdana Menteri! Ya, Tuan Putri. Apa yang bisa hamba lakukan? Perdana Menteri, apa kau mau meniup gelembung bersama kami? Terima kasih Tuan Putri. Tapi hamba baru saja kembali dari rapat. Hamba agak lelah. Bagaimana kalau lain kali? Terima kasih sudah bekerja keras membantu ayahku. Kau sangat baik, Perdana Menteri. Ini air gelembung yang diberikan oleh Felmy. Bagaimana kalau kau membasuh mukamu dengan ini? Kau akan merasa lebih baik. Apa ini sejenis tipuan? Ini pelepas stres yang hebat. Karena Tuan Putri sangat antusias. Baiklah, terima kasih. Hamba akan menerimanya. Kita lihat apa ini benar-benar akan membuatku santai. Ini hanya sebaskom air gelembung. Akan seburuk apa? Tuan Putri, apa kau melihat baskom airku? Baskomku hilang. Oh, aku mengambilnya karena aku butuh tempat untuk air gelembungku. Lalu kau apakan kepiting yang ada di dalamnya? Oh, mungkin aku lupa mengeluarkannya. Aku sangat benci anak kecil. Oh, aku sangat bosan. Putri Casey, jangan begitu. Nanti kalau sudah tua, badan Anda membungkuk. Nah, ini sudah selesai. Aku tidak suka sekolah, Jamur. Itu membosankan, tidak menyenangkan. Sekolah itu kan untuk belajar, bukan untuk bersenang-senang. Tapi belajar seharian itu membosankan. Harus juga ada waktu luang untuk bersantai dan bersenang-senang. Bukankah kau sedang bersenang-senang? Aduh, itu sakit sekali. Tuan Putri, tembok 9 naga akan dibuka dalam beberapa hari. Pada saat itu Anda akan bisa bersenang-senang. Beberapa hari lagi itu aku pasti sudah mati kebosanan. Tuan Putri, hamba pergi dulu ya. Walaupun besok libur, jangan tidur larut malam ya.
Tapi kalau besok sekolah libur, kenapa aku tidak boleh bangun agak siang? Hah? Tunggu, besok sekolah libur. Oh ya ampun, aku rasa dia mendapat ide lain. Apa aku harus pergi untuk mengintip tembok 9 naga? Aku tidak mengintip, aku hanya sedikit penasaran. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Kau tahu kan, inilah keahlianku. Lalu kenapa aku berpakaian serba hitam? Berpakaian serba hitam membuat semua lebih menarik. Tapi tembok 9 naga akan dibuka dalam beberapa hari. Tidak bisakah pada saat itu saja aku memuaskan penasaranmu? Setelah beberapa hari, tembok 9 naga akan kehilangan pesona dan ketegangannya. Bila dianggap sebagai petualangan besar, maka akan lebih menarik. Oh, bagus itu dia. Kenapa ditutupi dengan kain? Aku tidak sabar melihat isinya. Sepertinya ada juga yang ingin melihat tembok itu. Ini menarik. Menteri Pekerjaan Umum mengatakan bahwa tembok 9 naga telah selesai. Tenang, Perdana Menteri. Semuanya sudah selesai sesuai rencana. Ada orang di sana. Itu Putri Casey. Hah? Kenapa dia masih belum tidur? Tentu saja untuk membuat masalah. Lagi pula kenapa anak-anak masih bangun jam segini? Perdana Menteri, haruskah kita menghentikannya? Hah? Tidak, kita lihat saja dia mau apa. Wow, ini hebat. Hah? Oh tidak. Siapa yang membuang sampah di lantai? Siapapun yang melakukannya ini harus dikembalikan dan dibersihkan. Apa kau dengar? Ups. Aku hampir lupa. Aku juga menyelinap. Sebaiknya aku pergi. Hop, hop. Aku kira dia akan membuat kerusakan. Kenapa dia masih menjaga diri malam ini? Apa ini? Ada semacam desain pada patah-patahan ini. Sepertinya... Perdana Menteri, apa menurut Anda ini tembok 9 naga? Apa? Cepat periksa apakah ada kerusakan pada tembok 9 naga. Tuan, tidak apa-apa. Temboknya dalam kondisi sempurna. Kondisi sempurna? Perdana Menteri, bagaimana kalau kita melakukan pemeriksaan menyeluruh pada tembok ini dan menunda pembukaannya? Bila pembukaan ditunda dan dari hasil pemeriksaan ternyata tidak ada apa-apa, maka aku bisa dianggap tidak kompeten. Kau ini sedang apa? Kau membuatku kena masalah. Tapi kalau ada masalah yang ditemukan setelah pembukaan, kita juga akan dianggap tidak kompeten. Oh, aku tahu yang harus dilakukan. Bukankah tadi kita melihat Putri Casey menyelinap di sini? Iya, tapi kita sudah memeriksanya dan dia tidak melakukan apa-apa. Walau tadi kita tidak melihatnya melakukan apa-apa, bukan berarti dia tidak bisa dimintai tanggung jawab. Aku punya rencana yang akan memastikan bahwa tembok bisa dibuat tepat waktu. Dan bila ada masalah, ada yang bisa kita kambing hitamkan. Tapi aku perlu bantuanmu. Luar biasa, Kaisar akan senang. Baiklah, tutup lagi. Jadi Tuan, apakah Anda sudah selesai memeriksa temboknya atas nama Yang Mulia? Ya, hasilnya luar biasa. Yang Mulia akan amat senang dengan ini. Menteri Pekerjaan Umum, kerja yang bagus. Terima kasih Tuan Waltz Asia. Bisakah Anda tanda tangan berkas persetujuannya? Ya ampun, sepertinya tinta pada pulpen baruku habis. Tuan Waltz Asia, bagaimana kalau Anda pakai tradisi Cina kita? Sini, biar aku bantu. Bagus, mulai detik ini tembok 9 naga menjadi tanggung jawab pengawal kekaisaran. Untung dia tidak melihatku. Apa maksudmu? Aku akan katakan padamu, tapi berjanjilah untuk tidak bilang pada siapa-siapa. Kau janji? Itulah yang kudengar dari pembicaraan mereka. Ya, dan itulah yang dia bilang padaku. Bersumpahlah, jangan cerita pada siapapun. Aku harus cerita pada seseorang.
kau dengar apa yang terjadi pada tembok 9 naga? Oh? Oh. Oh? Ah? Wow. Hei minggir, aku harus bertemu Yang Mulia sekarang juga. Yang Mulia sedang amat sibuk, tidak ada yang boleh mengganggunya. Apa? Perdana Menteri, aku dengar kau ingin menemuiku. Ada apa? Hei, Yang Mulia, sungguh mainan yang bagus. Bolehkah hamba juga ikut mengoleksi mainan yang sama, Yang Mulia? Mungkin Yang Mulia juga ingin memainkan ikan kecil juga. Aku tidak tahu kalau kau punya banyak waktu luang. Kau harus lebih banyak bekerja. Tidak, ini hanya kenang-kenangan dari masa kecilku. Baiklah, Perdana Menteri, ada perlu apa kau mencariku? Begini Yang Mulia, ada rumor bahwa Putri Casey bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada tembok 9 naga. Hah? Tapi saat Tuan Waltz Asia memeriksa pekerjaannya, tidak ada masalah yang ditemukan. Hamba rasa untuk amannya, kita harus meminta seseorang memeriksanya kembali. Tidak perlu, aku mempercayai Tuan Walsh. Tapi ada satu hal yang aku tidak mengerti. Apa kau tidak punya pekerjaan lain? Tidak Yang Mulia, hamba punya banyak pekerjaan. Kalau begitu kembalilah bekerja, Perdana Menteri. Baik Yang Mulia. Tentu saja Yang Mulia akan memihak Casey. Mulai sekarang, apapun masalah pada tembok naga sudah bukan tanggung jawab kita. Aku benci anak-anak. Kenapa bisa begitu? Yang benar, aku tidak percaya. Kok sungguh mengheran. Kau tahu Tapi dari dia mana? kan Itu yang kudengar, semua orang membicarakannya. Lalu katanya dia memukulnya dengan palu. Percayalah, ini benar. Itu yang dikatakan pengawal kekaisaran. Casey dalam masalah lagi. Suri sebagai temannya tidak seharusnya kita ikut membicarakannya di belakangnya. Benar, jadi kita akan membicarakannya di depannya. Apa yang sudah kulakukan? Kenapa kalian menatapku begitu? Baiklah, jujur pada kami. Baiklah, jujur soal apa? Apa benar kau merusak tembok 9 naga? Tidak, itu tidak benar. Ya kalau begitu, kenapa kau tidak mencoba untuk membela dirimu? Aku harus membela diri soal apa? Orang-orang terus membicarakanmu. Apa itu tidak membuatmu kesal? Mereka boleh bicara apapun soal aku tidak peduli. Sungguh membuang-buang waktu. Dengar, Casey, kalau kau menjadi bahan gosip, sebaiknya kau meluruskan kejadiannya. Kalau tidak, maka kau akan dituntut tanggung jawab kalau ada masalah. Baiklah. Casey, kali ini aku serius. Jadi kita tidak sedang main polisi dan pencuri. Sepertinya kau baru mandi. Dia masih bisa santai saat semua orang membicarakannya. Miau. Selalu bahagia dan tidak peduli apa kata orang. Itulah bakat khusus dari Casey. Iya, tapi demi reputasinya, dia harus menyelidiki apa yang terjadi dan menghentikan semua rumor ini untuk menyebar. Miau. Tapi bagaimana kita bisa membujuknya untuk menganggap ini serius dan melakukan sesuatu? Kita harus buat ini seperti sebuah permainan besar. Hei, Casey, aku punya sebuah permainan baru. Apa kau mau ikut bermain bersamaku? Benarkah? Baiklah. Apa nama permainannya? Bagaimana cara memainkannya? Ini dia. Tunggu dulu, bukankah ini? Kau benar, permainan detektif. Casey, kenapa kau pakai kostum itu? Karena detektif Casey sedang menyelidiki kasus. Detektif Casey? Kasus apa yang sedang kau selidiki? Setelah mempertimbangkan dengan seksama dan menurut intuisi sensitifku, aku putuskan kasus yang akan kuselidiki adalah kasus yang dikenal sebagai Misteri Tembok 9 Naga. Hah? Ayo kita lihat dengan seksama di area sekeliling tembok. Tembok 9 naga dibangun di petak tanah luas yang terbuka dengan pekerja atau penjaga bergantian menjaganya.
Merusaknya saat siang hari hampir mustahil. Kalau ada yang ingin merusak tembok 9 naga, waktu terbaik adalah saat malam hari. Akan tetapi, untuk menghindari penjaga malam, si penyerang harus punya kemampuan bela diri yang hebat dan strategi yang cerdik. Pantas saja ada rumor bahwa Casey adalah pelakunya. Dia punya kemampuan bela diri yang hebat, dia cerdik, dan dia juga ada di tembok 9 naga malam itu. Dan saksi pun melihatnya. Ya, tapi kerusakan itu juga bisa dilakukan oleh siapapun yang juga punya akses ke tembok itu. Itu fakta yang bagus. Baiklah, ayo kita lanjutkan. Baik, berikutnya kita akan melihat siapa saja tersangka potensial selain dirimu, Casey. Yang pertama, pisau gila. Seperti yang sudah dibilang, tersangkanya harus ahli dalam bela diri untuk bisa masuk ke sana tanpa ketahuan. Pisau gila adalah pendekar terhebat di istana, dan dia selalu bersikap aneh. Dia bisa menjadi tersangka. Lalu ada Champignon. Sudah kuperiksa dan rumor itu ternyata bermula darinya. Dia habiskan banyak waktu di sekitar tembok, jadi dia pun menjadi tersangka. Walaupun Champignon tidak sehebat pisau gila, dia masih memungkinkan sebagai tersangka. Bagaimana denganku? Kemampuanku lebih baik daripada Champignon. Bukankah itu berarti aku juga tersangka dalam kasus ini? Tidak, kalau kau yang melakukannya, seluruh tembok 9 naga pasti sudah rubuh. Hah? Kau tidak tahu kan bagaimana kuatnya pukulanmu? Kita kehabisan waktu, ayo kita lanjutkan. Menteri Pekerjaan Umum, dia anggota pemerintahan yang baru, namun bertanggung jawab atas pembangunan tembok 9 naga. Artinya, Tunggu dulu. Bila tugasnya adalah membangun tembok 9 naga, lalu kenapa dia juga jadi tersangka? karena dalam novel detektif, pelaku sebenarnya biasanya justru orang yang paling tak diduga. Karena itulah dia juga menjadi tersangka. Perdana Menteri ini jelas membenci Casey dan dia juga pejabat tinggi. Dia punya motivasi dan juga kemampuan yang membuatnya menjadi tersangka paling memungkinkan. Ini, Sekarang kita akan lihat bukti-buktinya. inilah yang ditemukan oleh Casey. Semua ada di sini. Bata ini digunakan dalam pembangunan tembok itu. Dan juga ini benar-benar sangat identik dengan yang ada di tembok 9 naga. Yang paling aneh dari bukti ini adalah pecahan kayu ini sepertinya dikeruk oleh logam tajam. Baiklah, kita sudah memeriksa petunjuk konkret di kasus ini. Kitty, aku ingin kau menciumnya dan katakan bau siapa yang ada dalam barang bukti ini. Ya, ayo lakukan. Maxo, jangan menggebrak meja terlalu keras. Aku sudah coba pelan-pelan. Oh tidak, maafkan aku kawan-kawan. Casey, ingat, aku ini kucing, bukan anjing. Oh iya, itu benar. Anjinglah yang bisa mencium bau. Baiklah, ayo pecahkan kasus ini sekarang. Oh, hai Bibi, apa yang kalian lakukan? Kami tahu apa yang akan kau lakukan. Kenapa kau tidak mengajak kami? Kami dengar yang kau bicarakan, jadi kami tahu semuanya. Karena kalian juga ikut bergosip di belakang Casey. Baiklah, aku mengakuinya. Tapi sekarang aku menawarkan diri untuk membantu. Tentu saja, kenapa tidak? Kita bisa lakukan permainan ini bersama-sama, Ronan. Ini yang harus kau lakukan lebih dulu. Baiklah, apa yang akan kita lakukan? Tidak perlu melakukan apa-apa. Aku hanya ingin abalon. Balon. Lalu sekarang bagaimana? Aku sedang pilek, tidak bisa mencium apa-apa. Oh. Apa ini bisa membantu? Kalau kau bisa lakukan, kau bisa lebih cepat dapat ini. Apa kau mencium sesuatu? Apa kau mencium aroma Perdana Menteri? Iya, aromanya cukup kuat. Apa itu aroma Menteri Pekerjaan Umum? Iya, aku juga menciumnya. Bagaimana dengan Champignon? Tidak, aku tidak menciumnya. Lalu tuanmu, si paman pisau gila? Jangan bohong ya, ayo jujur. Tidak, aku tidak menciumnya. Apa kau yakin? Aku yakin Tuan Putri, aku tidak mencium aromanya. Aku hanya mencium aroma Perdana Menteri dan Menteri Pekerjaan Umum. Bila tidak ada pertanyaan lagi, aku akan pergi. Bila tidak ada pertanyaan lagi. Masuk akal kalau hanya ada aroma Perdana Menteri dan Menteri Pekerjaan Umum. Karena mereka berdua menyentuh batanya. Itu mempersempit pencarian kita. Kita tidak perlu menyelidiki Champignon atau pisau gila. Itu benar. Kita bisa memfokuskan penyelidikan kita. Ayo kita lanjutkan. Jadi, di antara mereka siapa yang diselidiki lebih dulu? Tidak ada. Kita akan menyelidiki paman pisau gila.
Achim. Ada yang mau bicarakanku.